Mari kita satukan hati kita. Kami mengucap syukur Tuhan apabila kami hari ini memiliki kesempatan untuk menghampiri tahta-Mu dan memanggil Engkau Bapa. Bapa kami, Allah kami yang rela, yang mau dipanggil Bapa oleh kami anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa dan celah ini Tuhan. Ini adalah sebuah anugerah. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu pada setiap kami. Apapun yang saat ini sedang kami gumulkan. Kami percaya Bapa, Engkau hadir saat ini di tengah-tengah kami. Bahkan Engkau mau memperlengkapi kami, pikiran kami, jiwa dan roh kami dengan kebenaran firman-Mu. Firman yang menuntun langkah hidup kami. Firman yang tidak akan membuat kami tersesat di dalam dunia yang penuh dengan segala hal yang menakutkan. Firman-Mu yang hidup inilah sebentar yang akan kami renungkan. Urapi hamba-Mu, urapi perkataan hamba-Mu. Biarlah anak-anak-Mu hari ini boleh menangkap pesan-Mu sendiri yang Engkau sampaikan di dalam hati dan pikiran. Urapi anak-anak-Mu, jemaat-Mu. Urapi pikirannya, urapi pendengarannya. Bahkan mampukan kami bukan hanya belajar, namun menerapkan, mengaplikasikan setiap apa yang kami dengarkan. Baik kami yang di gereja-Mu maupun jemaat-Mu yang saat ini mengikuti ibadah di rumah kami masing-masing, dimanapun mereka berada. Berfirmanlah Tuhan. Mari Roh Kudus ambil alih seutuhnya semuanya dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Shalom. Mari sama-sama kita akan buka satu bagian dari firman Tuhan yang kita ambil di dalam Matius 19 ayat 13 sampai 15. Matius 19 ayat 13 sampai 15. Ya, sudah ditayangkan. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara ikuti di layar monitor atau di Alkitab masing-masing. Matius 19 ayat 13 sampai 15. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Lalu ia, yaitu Yesus, meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, coba sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara membayangkan kalau yang punya baby, punya anak kecil atau punya cucu bayi, ya seperti pendamping saya Bu Gesti baru punya cucu yang pastinya sangat lucu, imut dan dijaga banget. Nah, ketika saudara punya cucu yang masih bayi atau anak yang masih kecil, ada seseorang datang menghampiri anak saudara atau cucu saudara yang imut tersebut, yang lucu tersebut. Misalnya orang itu adalah seorang bapak-bapak atau siapalah yang badannya tinggi besar, bertato misalnya, terus gak pakai masker. Minta gendong cucu saudara atau anak saudara, dikasih enggak? Wah serem ya. Gak dikasih, mungkin untuk secara sopan saudara nolak, oh jangan, mungkin gak bilang jangan, mungkin saudara mengatakan sesuatu yang pokoknya gak tak kasih. Gitu kan ya, karena apa? Anak saudara, cucu saudara, seseorang yang bahkan anak orang lain kita lihat digendong atau dipegang orang yang gak pakai masker atau seseorang yang kita tahu ini bakalan membahayakan, saudara gak akan rela. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini menceritakan ada orang tua datang menghampiri Yesus membawa anak-anaknya yang masih kecil. Di sini sebutkan masih kecil. Ya, masih kecil berarti ya bisa balita, bisa batita, bisa masih usia anak, pokoknya sebut anak-anak. Bukan anak remaja mungkin ya.
Ya bisa juga anak remaja. Nah, menurut Bapak Ibu Saudara, apa sih yang ada di benak para orang tua ini ketika dia membawa anak-anaknya kepada Yesus? Satu yang pasti, kalau tadi saya gambarkan kita, anak kita, cucu kita dibawa atau digendong seseorang yang tidak kita kenal, orang asing, kita nggak akan rela, nggak akan kita berikan. Tetapi seseorang yang kita kenal, seorang yang kita kenal baik, mau menggendong anak atau cucu kita, pasti kita mau memberikan. Bahkan di sini dikatakan orang-orang tua ini memberikan anak-anaknya untuk ditumpangi tangan. Ya, saya ajak Bapak Ibu Saudara berpikir bahwa di dalam kebiasaan orang Yahudi yang sekarang orang-orang Kristen lakukan, menumpangkan tangan ke anak-anak, itu ada di dalam kebiasaan orang-orang Yahudi, yaitu ketika seseorang di dalam upacara atau pemberkatan atau memberkati anak-anak, orang tua memberkati anak-anak dengan cara satu, menumpangkan tangannya kepada anak-anaknya. Siapa? Papanya, bapaknya menumpangkan tangan kepada anak-anaknya untuk memberikan berkat secara alam roh dan secara alam jasmani. Dan itu dilakukan dengan sadar oleh orang-orang yang membawa anak-anak kecil ini kepada Yesus. Satu, hari ini kita mau belajar bagaimana kita menanamkan, saya kasih judul khotbah saya hari ini adalah Godly Character Building. Membangun karakter ilahi. Membangun karakter ilahi atau Godly Character Building. Bagaimana kita mau membangun karakter anak-anak kita atau orang-orang yang kita kasihi. Pertama, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, saya mengajarkan seperti yang ada di Alkitab, yaitu membangun karakter anak-anak pertama. First, satu langkah pertama yang tidak boleh tidak dilakukan adalah membawa anak-anak kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus. Seperti Bapak yang membawa anak-anak ini kepada Yesus pada 2000 tahun yang lalu menumpangkan tangan. Nah, sekarang kita sebagai orang tua, kita mengenal Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu dengan sadar kita mau membawa anak-anak kita, orang yang kita kasihi, datang kepada Tuhan dan menumpangkan tangan kepada anak-anak kita. Ya, yang pertama jadi, ketika kita mau membentuk karakter anak-anak kita, satu yang harus kita lakukan adalah kita harus membawa anak-anak kita kepada Tuhan. Tidak bisa sekolah mewakili, sekolah minggu pun, sekolah sekuler, pelajaran Alkitab, PA kelompok atau apapun studi Alkitab dan sebagainya, tidak bisa membentuk karakter anak-anak kita. Itu cuma berapa persen, tapi pembentukan karakter pertama harus dilakukan di dalam keluarga. Tentu saja keluarga Kristen. Nah, sekarang kita mau belajar. Ketika kita merelakan atau orang tua ini merelakan anaknya ditumpangi tangan oleh Yesus, berarti orang tua, berarti kita juga sebagai orang tua mengizinkan Yesus terlibat sepenuhnya dalam hidup anak-anak kita. Ya, terlibat itu artinya enggak cuma kamu tahu seminggu sekali harus ke gereja. Sekarang sudah enggak bisa ke gereja. Ibadah online cukup seminggu sekali, saya katakan kurang saudara. Ada berapa banyak dari anak-anak kita yang ikut ibadah online? Saya percaya sudah sangat berkurang dibanding awal-awal. Bukan saya mengecilkan kemampuan guru-guru sekolah minggu, kemampuan guru-guru sekolah minggu atau hamba-hamba Tuhan atau pendeta, sehebat apapun aplikasi atau hal-hal yang kita lakukan, tidak cukup seminggu sekali untuk mengajari anak-anak kita atau membentuk karakter anak-anak kita. Tetapi dimulai dari keluarga yang setiap hari mungkin 24 jam mama dan papanya ketemu dengan anak-anaknya. Itu adalah pembentukan karakter yang sangat efektif. Anak-anak itu membutuhkan Tuhan sejak usia dini. Kenapa? Ketika anak-anak masih muda dan harus diawali dari masih muda. Bapak Ibu Saudara yang belum berkeluarga, ini pun berlaku untuk kita. Jangan nunggu nanti mau kawin, mau nikah baru mendengarkan firman tentang keluarga. Saat ini engkau mempersiapkan
Engkau yang mau menikah atau enggak menikah, kalau engkau memikir suatu hari engkau akan menikah, engkau pun butuh mendengarkan ini. Untuk cucumu juga, kalau yang merasa sekarang sudah terlambat, enggak terlambat. Untuk cucumu, untuk anak tetanggamu, untuk anak-anak di sekitarmu yang engkau kasihi, keponakanmu dan sebagainya. Satu, anak-anak sangat membutuhkan Yesus sejak usia dini, yaitu dengan apa? Menanamkan nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai ilahi, nilai-nilai Kristiani, nilai-nilai kekristenan kepada anak-anak kita sejak mereka masih muda. Apa yang kita tanamkan? Apa yang kita tanamkan? Integritas, moral, etika. Integritas bagaimana seorang anak harus menjadi seseorang yang jujur, yang tulus dan sebagainya. Moral bagaimana dia mengetahui mana dosa, mana enggak. Anak yang enggak diajar akan selama-lamanya mengenai kehidupan tentang moral. Mereka akan menganggap semuanya abu-abu. Karena jelas moral itu bicara mengenai hitam dan putih. Tidak ada abu-abu. Abu-abu itu setengah baik, setengah jahat. Tidak bisa. Semuanya kalau mengenai moral itu putih atau hitam. Dosa atau kudus. Titik. Tidak ada abu-abu. Bagaimana menanamkan nilai-nilai kekristenan? Yang lain banyak sekali. Etika. Etika mungkin hal-hal yang kecil. Bagaimana kita menanamkan three magic word kepada anak cucu kita. Apa three magic word? Tahu saudara? Ada sekolah yang mengajarkan. Three magic word itu apa? Tiga kata-kata keramat, kata-kata ajaib yang membuat perubahan dalam hidup anak-anak kita berinteraksi dengan orang lain. Satu apa? C, katakan apa? Thank you. Terima kasih. Dua, katakan apa kalau salah? Maaf. Tiga, katakan apa? Tolong. Tolong. Jadi dia seorang anak enggak, bahkan kepada orang tuanya, kepada pembantunya, kepada temannya enggak. Ambilin tuh, enggak akan. Dia bilang kan, tolong ambilkan. Atau dia enggak akan ketika dia menerima sesuatu, dia akan belajar bersyukur ketika dia diajar ngomong say thank you. Ucapin apa? Terima kasih. Bahkan saya ngajarin anak pembantu saya di rumah saya itu juga seperti itu. Ketika saya memberi sesuatu, saya ajarin, bilang apa? Mulai kecil loh, sejak dia kecil sampai sekarang udah usia berapa tahun anak itu membantu saya kerja di rumah saya. Anaknya sekarang udah sekalipun anaknya pemalu dia bilang, terima kasih. Saya percaya saya berhasil karena saya menanamkan itu kepada anak pembantu saya yang saya anggap ketika dia ada di rumah saya adalah anak saya. Saudara menanamkan nilai-nilai itu telat kalau saudara menanamkan ketika anak-anak sudah dewasa, sudah terbentuk, sudah terbiasa ngomong kotor, sudah biasa menipu, sudah biasa mencuri, sudah biasa berbohong. Tapi sejak anak-anak kecil ditanamkan integritas, jujur, kamu tidak boleh melakukan sesuatu yang enggak baik. Misalnya bahkan hal-hal kecil, misalnya bukan hal kecil. Sekarang saya akan belajar masuk lebih dalam yang kedua saudara. Ini yang terjadi yaitu seperti yang dialami oleh orang tua di dalam Matius 19 ini. Ketika mereka bawa anak-anaknya kepada Tuhan Yesus, baik kan ya. Tapi saudara gak semudah itu membawa anak kepada Yesus. Seperti kita gak mudah sebenarnya membawa anak-anak kepada Yesus. Ada intruder, ada penghalang, ada pengacau. Saya gak ngomong hari ini iblis. Itu udah pasti, setan itu udah pasti. Tapi jangan selalu mengkambing hitamkan setan dan iblis. Kadang-kadang itu kesalahan kita karena kita tidak mengajarkan atau kita tidak peka terhadap intruder, terhadap penghalang, terhadap barikade yang membuat anak-anak kita kenal kepada Yesus. Kalau saya bilang, saya boleh berkata hari ini, sekalipun menurut teori banyak, tapi ketika saya pikirkan dalam masa pandemi COVID-19, hari-hari belakangan ini, intruder atau penghalang anak-anak datang kepada Yesus, satu itu apa? Saya bilang adalah, saya berani katakan teknologi. Teknologi itu adalah sahabat terbaik manusia, ya kan? Anak saudara pernah ngalamin nggak? Anak yang masih kecil nangis, aduh gimana supaya diem, kita bisa ngerjain kerjaan kita supaya anaknya diem, kita setelin film, ya kan? Teknologi bisa menjadi sahabat buat orang tua, buat kita.
Teknologi menolong kita. Teknologi menolong kita menjadi lebih pintar. Masa pandemi kita tidak bisa datang ke gereja. Ibadah di rumah, belajar di rumah. Termasuk belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mendapatkan banyak pengetahuan dari rumah. Ikut webinar, dulu seminar, sekarang ada webinar. Teknologi sahabat terbaik manusia, namun teknologi juga menjadi musuh yang utama buat manusia, termasuk buat anak-anak kita. Hampir 24 jam kalau anak itu melek. Dan bahkan benar saudara, benar nggak sepakat dengan saya? Nggak, bukan sepakat ya, nggak sebagian. Tapi sebagian besar orang tua itu datang mengeluh. Dan kemarin saya juga ngobrol dengan orang tua pas saya foto wisuda di sekolah anak saya. Ada satu orang tua, benar nggak sama nggak kayak saya ini? Anak-anak itu sekarang itu susah diatur. Pagi jadi malam, malam jadi pagi. Artinya melek terus. Gak tidur sampai tengah malam 12, jam 1, jam 2 belum tidur kadang-kadang. Terus kecapean tidur, pagi molor, jam 7 bangun. Masih lumayan, jam 6, wah apalagi kejutan. Kadang jam 9, jam 12 baru bangun. Terbalik, bener gak? Saya bilang iya seperti itu. Kenapa? Mereka asik main game, main gadgetnya, main internet. Bener gak? Saudara, jangan sampai saudara nggak hadir nanti dalam bulan ini ada satu tema yang bagus mengenai bagaimana teknologi komunikasi itu mempengaruhi kita dalam bulan ini. Karena bulan ini adalah bulan keluarga. Saudara jangan lewatkan satu kali pun hari Minggu. Bulan ini setiap minggu ada tema-tema bagus yang bukan saja berguna bagi Bapak Ibu yang punya anak dan punya cucu. Yang mau punya anak nantinya dan mau punya cucu. Itu berguna, bagi anak-anak muda juga berguna. Ya, saya teruskan. Nah, intruder tidak cuma banyak hal ya saudara. Saya bilang teknologi itu sekarang membentuk mindset atau pola pikir anak-anak kita. Sangat mempengaruhi. Generasi sekarang ini, generasi Y dan generasi Z. Generasi anak-anak yang merocot, owe-owe cepret di foto kenal teknologi. Bukan lahir terus bawa handphone motret, bukan selfie, bukan ya, itu hanya joke ya. Tapi lahir zaman dulu boro-boro lahir kita bisa lihat. Sekarang lahir orang tuanya ada di situ, bahkan dokternya bisa nge-shoot, nge-video bayinya. Ya kan? Kita juga waduh langsung lahir masih penuh dengan minyak gitu. Masih kan ada pelumas, ada minyaknya, anak lahir belum dimandiin di foto. Itu sudah sejak lahir merocot gitu bilang. Anak-anak itu kenal teknologi. Yang merocot oe itu loh merocot langsung gitu ya saudara. Nah kemudian saat ini apa yang mindset apa yang saya antara lain saya katakan mindsetnya dunia melalui internet, melalui teknologi dicekokkan kepada pikiran anak-anak kita. Saudara, jadi sebagai orang tua, sebagai orang Kristen, saudara harus selangkah lebih maju dari anak-anak kita. Mau tidak mau, hai orang tua yang engkau berkata, aku tidak mau belajar teknologi, aku tidak mau belajar internet. Apa itu webinar? Aduh, aku tidak ngerti. Kalau ibadah juga, apa itu ibadah? Kalau nggak di gereja saya tidak bisa ibadah. Kalau webinar saya tidak bisa, seminar lebih bisa. Telat, saudara sebagai orang tua kalau nggak mau belajar teknologi selangkah lebih maju dari anak-anak saudara. Nggak mau kenal istilah-istilah teknologi, saudara saya katakan telat, ketinggalan kereta api. Bahkan saya ingat suatu perkataan dari keponakan saya kepada mamanya bilang, Mama kalau Mama nggak mau belajar teknologi, Mama punah lama-lama. Wih, punah maksudnya ketinggalan banget. Ayo kita ibadah online, webinar kemarin ada webinar ya, WBI mengadakan webinar pembicaranya bagus saudara. Kalau oma-oma, opa-opa itu bilang, aduh saya sudah tua, enggak bisa saya belajar lewat internet, belajar Zoom meeting enggak bisa. Ada anak dan cucu yang ngajarin. Saya bersyukur kemarin webinar lansia banyak. Orang-orang tua, oma dan opa saya lihat di sini saya bahagia sekali di jemaat kita juga banyak yang ikut. Salah satunya benar nggak Ibu Rum? Mamanya Bu Rum ikut. Mana Bu Rum ada di sini nggak? Bu Rum ada. Oh, cucunya ada di sini. Ya, oma ikut kan? Oh, iya benar saya tuh bersyukur banget. Itu omanya Bu Rum, omanya Sherlyn, mamanya Bu Rum. Ini luar biasa sekalipun sudah oma umur berapa? 80?
Umur 80 nggak mau kalah sama pembicaranya umur 80. Tapi masih berapi-api. Saudara, kalau mau ikut siaran tundanya. Ada di YouTube, nanti hubungi saya kasih linknya. Oke, saya lanjutkan. Nah saudara, kenapa bukan memerangi, tapi menggunakan secara smart teknologi ini. Karena teknologi internet membentuk mindset anak-anak kita. Sementara dunia, yaitu iblis dan segala sekutunya, itu hendak menghancurkan segala sesuatu yang baik yang Tuhan berikan. Dunia mengajarkan, contoh, time is money. Ayo, waktu itu untuk orang yang bekerja, anak-anak bahkan main game untuk cari uang misalnya. Saudara, jangan bangga kalau engkau punya anak-anak hebat main gamenya menghasilkan uang. Hati-hati. Ada banyak hal yang enggak cuma segala sesuatunya tuh ngomong soal uang. Enggak bisa saudara. Berapa waktu terbuang hanya untuk bermain game. Sekalipun ini kayaknya bangga, ada orang tua yang bangga. Wih, anakku bisa menghasilkan uang dengan main game. Ada banyak sekali. Ada banyak cara untuk menghasilkan uang. Tapi yang paling utama bukan time is money. Tapi kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita. Time is God. Waktu adalah Tuhan. Waktu ini adalah waktunya yang dianugerahkan Tuhan. Karena itu gunakan semaksimal mungkin waktumu. Apalagi yang diajarkan dunia. Dunia sekarang mengajarkan segala sesuatu serba instan. Kalau mau sukses instan. Mau berhasil instan. Kalau mau sukses melindas orang di bawah kita. Sehingga kita semakin naik. Tapi firman Tuhan mengajarkan rendah hati. Firman Tuhan mengajarkan segala sesuatu harus melalui proses. Bersyukur kalau saudara, proses saudara cepat menjadi sukses. Cepat menjadi maju. Tapi kan tidak semua orang bisa seperti itu. Saudara ingin usaha saudara, bisnis saudara maju, harus melalui proses dari bawah. Apakah menurut saudara orang-orang yang terkaya nomor 1 di dunia, apalah misalnya pemilik shopping online, hari ini 66 ya. Hari ini 66 artinya saudara bisa dapat diskon gede-gedean gitu ya. Sampai tadi malam anak saya, "Wah, saya tunggu 6 Juni atau tiap bulan itu ada programnya pemerintah berbelanja online 66, 77, 7 Juli, 8 Agustus dan sebagainya." Itu apa? Saudara, apakah orang-orang yang hebat ini yang menciptakan belanja online itu langsung sukses? Mereka dari bawah. Mereka juga mengalami penolakan. Mereka mengalami nangis. Orang-orang yang sukses di sekitar kita itu tidak langsung sukses. Sekalipun dia punya orang tua konglomerat, dia juga harus melalui proses. Mungkin ada air mata, ada kerugian dan sebagainya. Saya sendiri ngalami, bersyukur banget. Kok bisa bersyukur? Saya bersyukur ngalami pernah ditipu. Saya saksian sebentar. Awal pandemi enggak tahu gimana Tuhan izinkan saya kan jualan online. Tester salad online gitu ya. Terus semua berjalan lancar sampai suatu hari saya enggak sadar saya ditipu. Bagaimana nipunya? Orang order terus kan biasanya harus kirim bukti pembayaran berarti sah, terus saya kirim barangnya gitu kan. Nah, tetapi yang dia kirim ini bukti pembayaran bodong. Artinya apa? Cuma ada, ternyata bisa dibikin M-Banking sudah transfer sekian rupiah ke nomor saya. Itu bisa dibikin. Saya bersyukur gak lama-lama. Gak sampai 1 juta memang, tapi rodok sakit juga sih. Tapi saya bersyukur ngalami rodok sakit. Ya rodok sakit saudara, ngalami hampir 1.500.000 sekian gitu. Ditipu, itu pun sudah bodohnya saya, gak pinter bisnis. Tapi itu Tuhan izinkan ngalami ya sakit ya. Sudah terjadi berapa bulan ya? Sejak Desember kalau nggak salah sampai Januari atau Februari baru sadar gitu loh. Saudara, tapi itu proses. Saudara yang saat ini sedang merintis karir, merintis bisnis, saudara katakan siap, mau, rela masuk proses. Semakin engkau diproses, engkau semakin kuat. Begitupun kehidupan. Dan ini tidak diajarkan dunia, ini yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Misalnya
ketika anak kita minta sesuatu, jangan dengan mudah sekalipun kita mengasihi anak kita, "Ma minta ini beliin, ma minta itu beliin." Ajak satu anak itu apa? Berdoa. Doa dulu nak. Sekalipun kita punya uang untuk beliin itu. Bahkan saya ngajarkan anak saya hal-hal kecil. Cuma beli, anak saya kepengen beli photocard gitu ya, idol gitu ya, K-pop idol. Saya bilang doa dulu. Untuk apa? Satu, untuk kamu bisa memilih, untuk Tuhan kasih berkat. Lama cuma segini aja lah, cuma berapa, 50.000. Logikanya masa enggak punya 50.000 untuk transfer. Tapi saya ajak anak saya satu berdoa. Untuk satu, Tuhan cukupkan orang tuanya. Dua, supaya dia memilih dengan tepat dan enggak menyesal. Jadi kamu enggak nyesal ya? Enggak mah, mungkin nanti aku nyesal, tapi enggak apa-apa. Terus papanya ngasih lampu hijau lagi. Sudahlah ma, itulah. Sudahlah, masa anak-anak itu enggak terulang. Oh ya oke, tapi kamu tetap berdoa, saya bilang. Karena papanya ngasih lampu hijau, dipercepat prosesnya. Ya kan, suami istri ya harus kompak. Tapi ya saya setuju dengan papanya ya. Waktu anak-anak enggak lama, kita enggak usah sampai membuat anak menderita kalau memang kita mampu. Tapi jangan bikin segala sesuatu mudah. Karena hal itu akan membuat anak-anak kita menganggap segala sesuatu itu instan. Dunia mengajarkan hal itu. Saudara, yang paling utama, nah sekarang bagi orang tua, mengajarkan tidak cuma melalui bibir lidah. Mengajarkan anak-anak kita gampang banget, tapi susah juga. Yaitu melalui apa? Melalui keteladanan hidup kita sebagai orang tua Kristen. Yang enggak, yang masih muda bagaimana? Jadilah teladan untuk orang-orang di sekitar saudara. Oke, sekarang saya bicara khusus untuk keluarga. Seringkali timbul pertanyaan, ayatnya itu di Alkitab mana? Ada yang tahu? Kata dikatakan, orang tua jadilah teladan buat anak-anakmu. Saudara, ada yang tahu? Tidak ada kan? Tapi ketika kita belajar lebih dalam, kalau 1 Timotius itu bicara mengenai, hai orang muda, jangan engkau merasa muda, jangan engkau merasa engkau muda, karena itu engkau rendah diri, tapi jadilah teladan. Itu orang muda. Lah orang tua, saya menemukan satu ayat, mari kita sama-sama buka. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 3, saudara dengan cepat ya, karena kita mau perjamuan kudus. 1 Petrus 5 ayat 3, saya bacakan ya. 1 Petrus 5 ayat 3 mengatakan begini, boleh dicatat nanti saudara menemukan sesuatu yang luar biasa. Ya oke, saya buka dari 1 Petrus 5 ayat 3. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah. Oke, stop dulu. Kita ke atas dulu, ayat 2-nya. Ya, ayat 2-nya dulu. 1 Petrus 5 ayat 2. 1 Petrus 5 ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ya, ayat 3, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hai gereja Tuhan, saya katakan secara letterleks, orang Belanda bilang letterleks ya Pak ya, letterleks itu apa? Secara tertulis, ayat ini memang ditujukan kepada siapa? Penatua. Pemimpin-pemimpin gereja. Pemimpin gereja itu jadilah teladan. Itu pertama ya, secara letterleks, secara harafiah. Di sini dikatakan kalau jadi pemimpin itu gembalakan dombamu, kawanan dombamu, termasuk pendeta, hamba Tuhan, gembala. Penatua, kabit, aktivis, tim pemusik, semua orang yang melayani Tuhan, saya katakan gembalakan dombamu, pemimpin terutama. Pemimpin di sini dikatakan jangan kamu berbuat seolah kamu tuh mau merentah. Mentang-mentang kamu itu kabit, ketua komisi, ketua bidang dan sebagainya. Engkau perintah, kamu ini, kamu lakukan, ini kunjungin, ini bagikan sembako, ini apa. Enggak, kita sebagai pemimpin mau turun. Betul? Jadi teladan. Itu untuk penatua. Tetapi saudara, ada hal yang sangat menarik ketika kita masuk lebih dalam belajar kepada bahasa aslinya dari ayat yang ketiga. Saya ajak saudara pertama,
Belajar dulu dari bahasa Inggrisnya aja, gampang banget saudara. Di sini ada sesuatu yang menarik. Pertama, saya akan bagikan melalui New English Testament. New English, bahasa Inggris yang diperbaharui. Diterjemahkan begini, ayat 3, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba ini. Terjemahan bahasa Inggrisnya begini, NET-nya, New English-nya. And do not lord it over those entrusted to you, but examples to the flock. Ini kata-kata di sini, kata-kata atas mereka yang dipercayakan kepadamu, entrusted, orang yang dipercayakan kepada kita. Siapa orang yang dipercayakan kepada kita? Satu, saya mau mengajak bukan hanya kabit, penata layan, penatua. Orang Kristen, siapa yang dipercayakan padamu? Pembantumu, suami atau istrimu, itu orang-orang yang dipercayakan padamu. Tetanggamu, Tuhan percayakan engkau punya tetangga seperti itu. Pimpinanmu, bosmu, anak buahmu, Tuhan entrusted, percayakan itu kepadamu. Jemaat yang engkau layani, Tuhan entrusted, percayakan itu kepadamu. Itu yang harus kita jadikan, kita memberi contoh kepada mereka. Nah, sekarang saya mau masuk saudara lebih dalam lagi. Ini lebih menarik lagi. Terjemahan dari KJV. Neither as being lords over God's heritage. Saudara, orang-orang yang dipercayakan di dalam ayat ketiga ini. Gini ya, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu, coba ikutin Alkitab, tolong ditayangkan tetap ya. Janganlah kamu berbuat seolah kamu mau memerintah mereka yang dipercayakan kepadamu. Mereka yang dipercayakan kepadamu itu dalam KJV diterjemahkan God's heritage. Apa itu? Warisan ilahi. Warisan Allah. Nah saudara, siapa warisan Allah buat hidupmu? Anak-anak kita. Anak-anak kita ini loh, kalau mau ngomong mana ayatnya orang tua harus jadi teladan. Anak-anak nyontoh orang tua. Kamu ngomong sampai muru, orang Jawa bilang muru berbusa. Percuma kalau orang tua nggak jadi teladan. Jadi satu, orang tua memang harus berjuang. Kita harus berjuang untuk menjadi teladan. Gak hanya menumpang tangan, gak hanya ngomongnya, anak-anak harus ibadah sementara orang tuanya gak pernah ibadah. Anak-anak kamu, hei nak kamu gak boleh bohong sementara kita bohong. Kita gak bisa ngomel kepada anak kita yang merokok sementara orang tuanya masih merokok. Kita gak bisa mengajarkan anak-anak hal baik kalau kita sendiri gak baik. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mau masuk di dalam perjamuan kudus. Apa sih perjamuan kudus? Yaitu ketika Yesus merayakan, memperingati, ketika Yesus mau disalib, ya kan? Ketika Yesus disalib, pengorbanan di atas kayu salib, darahnya yang tercurah, itu sakit. Itu pengorbanan. Dan saya katakan hari ini, Bapak Ibu Saudara sebagai orang tua, engkau pun harus mau berkorban, berjuang untuk menjadi teladan. Pengorbanan kita tidak cukup kerja cari uang, berikan waktu kepada anak-anak kita. Tanamkan nilai-nilai, satu sakit kepada diri kita sendiri dulu. Apa? Mau taat firman Tuhan. Sakit taat itu, tidak enak sakar PDW. Tapi itu tidak akan jadi hal yang baik. Mari Bapak Ibu Saudara Tuhan, ketika hari ini engkau berkata, engkau mendengarkan firman ini, belum terlambat. Karena inilah waktunya, supaya imanmu tidak tergoncangkan ketika menghadapi anak-anakmu. Belum terlambat. Mari ketika engkau mengangkat roti dan anggur perjamuan, katakan pada Tuhan nanti, Tuhan, ini aku anakmu, ini aku orang tua. Aku mau dapat kekuatan menjadi teladan. Menanamkan nilai-nilai yang baik. Watak kekristenan, karakter kekristenan, nilai-nilai rohani kepada anak-anak saya. Dimulai dari diri saya sendiri. Amin.